Alhamdulillah, puji syukur Bapak Ibu jamaah pengajian Kopi Ngaji. Syukur kepada Allah pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, waktu luang sehingga dapat menghadiri pengajian pagi hari ini. Mudah-mudahan semangat niat Bapak Ibu semuanya menuju tempat yang mulia ini, setiap tapaknya dari rumah, dari tempat, menggugurkan dosa-dosanya, meninggikan derajat Bapak Ibu di sisi Allah, dan mudah-mudahan menjadi jalan pemudah kita semua untuk masuk surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan membahas satu tema tentang ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dari ayat ini kita langsung tersadar dan diingatkan bahwa tugas dan fungsi kita di dunia ini selain menjadi khalifah, tapi juga sebagai hamba yang perlu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pertanyaannya, mengapa manusia itu perlu beribadah? Apakah hanya sekedar kewajiban atau ada aspek-aspek lain yang sebenarnya kita ini butuh ibadah? Manusia itu butuh ibadah, bukan hanya sekedar kewajiban, tapi juga ada manfaat, fadilah yang bisa kita dapatkan ketika kita beribadah. Nah, tentu dalam beribadah juga kita perlu tata cara. Tidak hanya sekedar ibadah, ya, tapi kita perlu tata caranya. Ya. Maka tata cara itu bisa kita peroleh dari dua sumber pokok kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka dua pokok sumber itu menjadi prinsip-prinsip kita dalam beribadah, sebagai panduan, ya, sebagai pegangan kita, sehingga dalam ibadah kita itu bisa bermanfaat untuk kita, bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan juga ibadah kita bisa diterima oleh Allah. Nah, maka kesempatan ini akan diulas lebih jauh, ya, oleh beliau Ustaz Dr. Syakir Jamaluddin MA, akan menjelaskan tentang mengapa kita beribadah dan juga apa saja prinsip-prinsip ibadah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, ini pertemuan ke-5, ya, pertemuan ke-5. Mudah-mudahan terus berlanjut, istiqomah. Amin. Kenapa kita harus beribadah? Itu pertanyaan awalnya. Ini, saya memulai dengan mengutip ayat Allah yang terdapat dalam Quran surat Al-Mu'minun 115. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira, kata Allah, bahwasanya kami menciptakan kalian abasan, main-main dari sang penguasa yang maha memiliki. Nah, biasanya kan kalau misalnya yang maha memiliki, yang maha menguasai, itu adalah semau dia, ya. Kadang ada watak untuk main-main, mempermainkan yang dimiliki dan yang dikuasai. Nah, dia yang menciptakan. Maka pertanyaan awal dari Allah kepada kita semua, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha, apa kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu itu main-main, sebuah permainan dari
Sang Maha Kuasa. Wa annakum ilaina la turja'un, dan mengira bahwasanya kalian semua, kita semua tidak akan dikembalikan, turja, tidak akan dikembalikan kepada Allah Sang Maha Penguasa. Nah, itu pertanyaan reflektif, pertanyaan renungan yang harus kita pikir. Ya, sudah sekian lama kita hidup, lah terus ngapain? Apa tujuannya? Ya. Nah, kemudian Allah sebutkan bahwa ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. Perhatikan, ingat, inna lillahi, sesungguhnya kita ini semuanya milik Allah. Siapa itu? Man fis samawati wa man fil ard. Siapa-siapa yang ada di langit dan siapa-siapa yang ada di bumi. Makhluk hidup. Ya, apakah itu makhluk gaib ataupun yang tidak ada makhluk hidup yang disebutkan oleh Allah, ya, di luar planet ini, ya, yang melata kalau dalam Quran itu. Jadi kita ini semua yang hidup itu adalah milik Allah. Itu pernyataan awal. Kemudian setelah itu walillahi, itu dalam Quran surat Yunus ayat 66, supaya mudah nanti kita cek ulang. Kemudian dalam Quran surat Ali Imran 109 kata Allah, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan milik Allah lah. Kalau tadi man, siapa-siapa, ini makhluk hidup ini, ya. Nah, sekarang ma, apa-apa. Jadi benda mati, ya, udara, air, materi keras, bumi, langit, awan, semuanya milik Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan apa yang ada di bumi. Nah, kemudian pernyataan berikutnya Allah katakan wa ilallahi, dan karena dia milik Allah, wa ilallahi, kepada Allah lah turja'ul umur, dikembalikan segala persoalan, karena dia dan semuanya ini milik Allah, semua pasti kembali kepada Allah, tidak ada yang tidak kembali kepada Allah. Itu Ali Imran 109. Nah, sebelum nanti ayat takwa itu ya 112. Nah, kemudian 102 ya, walahu aslama, dan kepadanya lah, kepada Allah lah, aslama itu berserah diri, man fis samawati wal ard, siapa-siapa yang ada di langit dan siapa-siapa yang ada di bumi, tau'an wa karoha, secara sukarela ataupun secara terpaksa, ya, iya, suka atau tidak suka, itu bahasa sederhananya, ya. Semua yang ada di alam semesta ini akan berserah diri kepada Allah pada waktunya nanti, semuanya berserah diri. Kalau sekarang masih ada yang ngeyel-ngeyel ya. Nah, wa ilaihi yurja'un, dan kepada Allah lah yurja'un, dikembalikan. Nah, ini telitinya bahasa Quran. Kalau tadi wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah dikembalikan segala persoalan, ya. Kalau yang pertama tadi
wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah mereka mengira, manusia mengira bahwa mereka tidak akan dikembalikan? Pakai majhul itu ya, pakai kata di ya. Nah ini juga pakai kata wa ilaihi yurja'un, Quran surat Ali Imran 83. Dan kepada Allah lah semuanya akan dikembalikan. Bapak Ibu, kalau kita mau mikir, kita sudah menjalani hidup. Ada yang tetap di jalan Allah, ada yang kemudian jauh dari jalan Allah. Ada yang kadang-kadang berada di jalan Allah, tapi kadang-kadang tidak. Ya, dia mau menikmati semuanya sampai boleh sih menikmati, memang karena Allah memang ciptakan semuanya untuk kita. Tapi kemudian kalau menikmati sampai melanggar yang dilarang oleh Allah, misalnya mengambil hak orang lain, ya, mengeksploitasi alam sampai kemudian alam ini menjadi tidak seimbang, ya, itu baru kemudian dilarang, ya. Tapi ingat, kalau kita misalnya dalam hidup kita ini kemudian jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah, ketika Allah memanggil kita secara tiba-tiba untuk kembali kepadanya, tidak tanya-tanya dulu, kowe wes siap apa urung, ya, wes cukup ibadahmu apa urung, tidak. Karena Allah sudah kasih kita akal bahwa kematian itu bisa datang kapan saja dan selalu diingatkan. Makanya ayat yang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih itu ayat yang sebenarnya bukan hanya disampaikan oleh khatib pada setiap Jumat. Rasulullah SAW bahkan dalam perkawinan yang tentu kita semuanya bahagia, itu pun disuruh sampaikan. Kenapa? Karena saat kita bahagia pun Allah bisa panggil kita secara tiba-tiba, ya. Jadi itu, ya, yang kadang-kadang ketika kita mendapatkan kenikmatan kita lupa bahwa kita juga bisa mati gitu, ya, lupa. Makanya ini peringatan, ya. Nah kalau kita menjalani hidup kita ini jauh dari yang dimaui oleh Allah, tiba-tiba kita dipanggil, kira-kira kita mau balik nggak saat itu? Mau balik nggak? Kalau bisa lari Bapak, lari kita, nggak mau kembali. Kalau bisa lari, tapi mungkin nggak lari dari Allah? Nggak mungkin. Nah Bapak Ibu, karena pertemuan dengan Allah itu pasti, tidak ada yang tidak kembali. Jadi kalau misalnya ini laptop ini mati karena habis baterainya, itu kalau kita hidupkan lagi, kita dapat cas, itu nanti mulai dari awal lagi, proses dari awal lagi. Sama dengan manusia, ya. Kalau kita sudah mati, mau lari kemana kita? Pasti akan kembali kepada program awal. Kembalinya kepada Allah. Tidak ada yang tidak kembali kepada Allah, ya. Pasti bertemu dengan Allah. Nah, karena pertemuan dengan Allah itu adalah sebuah kemestian, maka tidak ada pilihan kita kecuali berserah diri sesuai dengan maunya Allah. Kenapa ada orang yang meninggal itu dalam kondisi tersenyum? Karena dia jalani hidupnya sesuai dengan maunya Allah, tidak mau berspekulasi, tidak mau cicip-cicip maksiat. Karena kapan dia mencicip maksiat, tahu-tahu malaikat maut muncul. Ada kadang-kadang dialog, orang ini bisa berdialog dengan malaikat. Aslinya dia meninggal malam Jumat, tapi dia minta mundur. Itu aneh tuh, tafsir Gatuk Maten di kongge Pak Imam. Iya, memang besok bukan sekarang, ya. Nah, dan puncak ibadah tertinggi itu adalah kepasrahan total kepada Allah, total kepada Allah. Ini
kadang kita baca juga dalam sholat kita, malah iftitah itu, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, pengorbananku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, la syarika lahu. Kalau dalam doa kita iftitah itu kan, wajjahtu wajhiyya, ya, jadi saya hadapkan wajahku kepada zat, ya, yang menciptakan langit dan bumi. Nah, kemudian setelah itu nanti ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu pernyataan, ya. Sehingga sebenarnya kalau kita memang menjadi hamba Allah, ya, abidin, ya, maka ini yang kita lakukan. Tidak mungkin kita mempersekutukan Allah karena pernyataan ini. Jadi agak aneh, rata-rata orang Indonesia memang bacaannya ini setelah Allah akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiyya, nanti ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kalau ada masalah larinya ke dukun karena nggak paham apa yang dibaca, jadi kayak mantra saja. Padahal kalau dia paham, sejak Allahu akbar, Allah maha besar, yang lain itu kecil. Tawaran miliaran bahkan triliunan bagi hamba Allah yang tahu benar makna sholat itu, tanha anil fahsya'i wal munkar, mampu mencegah pada perbuatan keji dan munkar, itu kecil, ya. Lah jangan-jangan pas korupsi itu kemudian dipanggil oleh Allah, siapa yang tahu. Nah, jadi ini yang dilakukan. Jadi ya tadi memang ada pandangan dari manusia, kalau bisa Bapak Ibu kita semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita, karena setan itu memang tidak nganggur, sudah dikasih lisensi Allah untuk menggoda kita. Setelah dia divonis masuk neraka, golek konco, ya, cari teman, kuat mana. Nah, ini sholat itu mampu mencegah kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang kita lakukan, ya. Nah, kalau sudah begini aman sudah, ya. Nah, tadi ayat yang disinggung oleh Ustadz Beta ini, ya, dia penceramah sekaligus MC ini, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Karena itu memang dalam Islam sebenarnya hidup ini tidak dibagi. Kalau menurut ini, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Berarti hidup itu tujuannya satu, ibadah. Dan tentu kita tidak pernah memahami bahwa ibadah itu hanya sekedar sholat, terlalu sempit. Hanya sekedar puasa, terlalu sempit. Itu ya bernilai ibadah, ya. Tetapi yang lain, masa kita hanya hidup untuk sholat saja? Yang lain itu juga bisa bernilai ibadah. Ngajinya ibu di sini bernilai ibadah. Bekerjanya bapak keluar cari nafkah untuk menghidupi anak istri itu ibadah kalau diniatkan karena Allah. Kerjanya kita di kantor itu bisa bernilai ibadah kalau diniatkan untuk taqarrub kepada Allah. Jadi luas. Nah, ini pemahaman Muhammadiyah. Makanya apa makna ibadah? At-taqarrub ilallah. PDKT pada Allah. Pendekatan kepada Allah. Apapun yang kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara, ya, melaksanakan segala perintahnya, kemudian menjauhi segala larangannya, dan mengamalkan apapun yang diperkenankan, bukan yang dibenci. Nah, itu ibadah. Nah, maka ibadah kita menjadi luas. Senyum kita kepada saudara kita itu adalah ibadah. Kebaikan yang kita lakukan kepada tetangga kita yang karena pandemi dia terpaksa hutang sini hutang sana, ya, itu adalah ibadah. Melonggarkan orang yang ya memang tidak bisa membayar utangnya,
ya memang karena susah sekali dia di PHK, ya itu juga adalah ibadah. Kasihan, ya. Nah, tapi ini pengajian ya jangan kemudian tuh ibadah tuh. Iya, kamu itu yang beribadah, jangan orang lain ditagih ibadah. Ya lunasi, karena satu orang yang tidak termasuk, yang tidak disolatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manakala dia mati dalam kondisi berutang. Ya, sudah berutang, nah, kemudian tidak kuat menghadapi hidup, mengakhiri, waduh, sudah jangan ya, jangan. Kita bantu, makanya pengajian ini kita rancang salah satunya ada Islam yang menggerakkan. Jadi bukan hanya Islam begini, Bapak Ibu, jangan dikira bahwa kita menghadiri pengajian sana, pengajian sini, pengajian terus gitu, tapi tidak ada aksi. Itu bisa mencelakakan diri kita, ya. Karena tambah banyak pelajaran yang kita tahu, tapi tambah banyak juga yang pelajaran yang kita tidak amalkan. Ya, pengajian kita tidak boleh begitu. Ya, pengajian kita harus setelah itu ngamalke. Tidak apa-apa, kita mungkin bukan dari kalangan ustadz, bukan dari berlatar agama, berlatar belakang agama, tetapi orang tua saya katakan pedagang. Pedagang ada ayat dia ngaji, ada ayat dipraktekkan. Mulai dari yang kecil-kecil, makan tangan, makan minum pakai tangan kanan, tapi itu punya sendiri ya. Kemudian bismillah, kayak begitu aja ya, cuci tangan sebelumnya, kayak begitu, sederhana sebenarnya. Senyum, membantu tetangga. Nah, kira-kira itulah makna dari ibadah yang kita mau praktekkan dalam hidup kita. Jadi ini semua bisa bernilai ibadah. Nah, terus bagaimana supaya ibadah kita diterima oleh Allah? Ada 6 prinsip, ya. Pertama, ini prinsip pertama. Sebenarnya dalam buku ini sudah saya jelaskan 6 ini. Nanti kalau dalil ayatnya nanti bisa dibaca dalam buku Salat sesuai tuntunan Nabi SAW atau dalam buku Kuliah Fikih Ibadah. Pertama, kalau dulu hanya saya jelaskan ibadah harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Karena ini ngajinya kita lama, ya mungkin bertahun-tahun insya Allah. Ya, saya jelaskan semua yang 6 ini. Nek nyanda. Yang pertama, ibadah itu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, kalau misalnya dalam bahasa Arab itu biasanya jumlah fi'liyah, namanya jumlah kata kerja di depan. Tapi kali ini Allah membalik itu, ya, maf'ul bihnya, objeknya diletakkan di depan. Jadi bukan na'buduka. Biasanya kalau dalam bahasa Arab na'buduka, ini ada ahli bahasa Arab nih, Ustadz Beta, kemudian ada ya Fikri, ya ada ya. Nah itu memang dari bahasa Arab. Nah itu fi'liyah. Nah ini dibalik, objeknya didahulukan. Iyyaka itu artinya adatul hasr, ya, hanya kepadamu, tidak pada yang lain. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu. Nasta'in, kami minta tolong. Ya. Nah, itu makanya ada penekanan-penekanan. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan mempersekutukan Allah dengan apapun juga. Ya. Quran surat 4 ayat 36. Ya. Dan memang semua itu diperintahkan kepada kita. Dari umat sebelumnya sebenarnya, ya, itu juga sudah diperintahkan. Quran surat 16 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh benar-benar kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Apa tugasnya itu? Ani'budullah. Misinya perintah untuk menyembah kepada Allah. Wajtanibut tagut. Tagut itu apa? Sesembahan selain Allah. Untuk orang mukmin masuklah ke dalam Islam secara kafah, khususnya dalam masalah akidah. Jangan sekali-kali mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Sebab kapan kita mempersekutukan Allah, ya dia sholat, tapi juga mempersekutukan Allah, maka tidak ada gunanya sholat kita ini. Karena prinsip utama dalam ibadah hanya menyembah kepada Allah semata. Yang kedua, ibadah itu tanpa perantara, tidak ada perantaranya. Ini memang ada sedikit khilafiyah, perselisihan di kalangan ulama.
tentang tawassul misalnya, ya, menjadikan media lain sebagai wasilah perantara untuk minta kepada Allah, bahkan beribadah kepada Allah. Ya, kalau di Muhammadiyah saya sudah teliti, ya, dia istiqomah untuk menyatakan tidak ada. Ya, jadi kadang-kadang memang karena ada hadis yang dia orangnya hidupnya kotor, rambutnya kusut, ya, amalannya dia makannya makan haram, makan minumnya makan haram, maka bagaimana mungkin Allah mau menerima doanya? Nah, karena dia salah paham tentang hadis ini, akhirnya dia itu minta wasilah pada kiai. Jadi kiai itu juga ada yang merangkap sebagai dukun. Sorry. Tolong Pak Yai, ya ini bagus, saling mendoakan satu sama lain, saling mendoakan satu sama lain, ya. Nah, kemudian dia mendatangi kiai atau misalnya seseorang yang dianggap suci, lalu dia minta kepada, tolong doakan saya. Dia sendiri tidak pernah membersihkan diri. Padahal maksud ayat itu adalah bersihkan diri kita, minta langsung kepada Allah. Maksud hadis itu. Ya, jangan mengandalkan orang lain untuk mendoakan sementara kita tetap bergelimang dalam dosa. Itu salah paham dia itu. Ya. Nah, karena itu makanya langsung saja pada Allah. Caranya ya bersihkan diri kita, perbaiki diri kita. Karena Allah itu maha suci. Kita mendekati yang maha suci. Maka untuk mendekati yang maha suci, ya perbaiki diri kita, sucikan diri kita. Karena tidak mungkin yang kotor ketemu sama yang suci, tidak mungkin campur. Ya, maka kita mensucikan diri kita. Itu sebenarnya maksudnya dari hadis itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah, apabila hambaku meminta, bertanya kepadamu tentang aku, ya, maka jawab sesungguhnya saya qarib, teman akrab, teman yang sangat dekat. Qarib itu sangat dekat. Ya, ujibu da'wata da'i da'an, saya kabulkan, ijabahi doa hamba-hambaku bila dia berdoa. Ini kata istri saya nih, ada nggak nih? Apa sih susahnya orang kemudian kok tidak mau berdoa kepada Allah? Ya, kan tinggal minta. Allah itu sangat dekat, Allah itu sangat baik, tinggal minta sama Allah. Makanya kalau ada masalah dengan saya kali ya, larinya ke sajadah dia, malam-malam mintanya sama Allah. Ya, sebenarnya bukan masalah dengan saya. Kita sakinah ya, sakir dan aminah. Kita adem ayam tentrem ya. Sampai kalau anak-anak mau yang mana, wah yang kayak bapak, kalau istri kayak ibu gitu. Ya alhamdulillah. Ya, apa sih yang membuat kita terhalang untuk meminta kepada Allah? Minta aja pada Allah. Allah itu sangat dekat. Itu dalam suatu saat itu pada anak-anaknya dan pada saya juga, ya. Jadi idza da'an, saya akan kabulkan. Nah, kemudian walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Sungguh Allah menciptakan manusia dan sebagai ciptaannya Allah tahu apa yang dibisikkan dalam jiwanya. Tidak perlu diomongkan, Allah itu tahu yang terdalam dalam diri kita. Apa yang dibisikkan, apa yang dimaui. Allah tahu niat kita apa. Walaupun kita mengatakan usolli sunnat tarawih lillahi ta'ala, ya, Allah tahu, malaikat aja tahu. Kalau memang bukan karena Allah Ta'ala, misalnya maaf ya, karena anak muda ini ya, kadang-kadang tarawih sambil cari-cari gitu. Saya sholat sunat karena Allah, itu malaikat bisa mendekati. Tenang nih, tenang nih. Ternyata bukan karena Allah. Allah tahu. Saya melakukan ini ikhlas. Lah ikhlas diomongke. Allah tahu. Tapi bisa jadi dia benar-benar ikhlas. Tapi Allah tahu yang terdalam dalam diri kita. Nah, maka yang prinsip ketiga itu adalah ibadah harus ikhlas. Harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi harus ikhlas. Karena memang Allah ciptakan untuk itu. Ya. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah tidak menerima
amalan seseorang kecuali dia melakukannya dengan ikhlas semata mengharap ridha Allah. Jadi kalau misalnya ini hilangkan diri kita, jadi suatu saat ini guru saya Pak Prato Ibnu Juraimi bilang, karena kita diajarkan juga lagu-lagu tapi punya makna gitu ya, ada senandung la tatluban indal muhaimin in kunta tatlub indanas. Jangan kamu mencari muka di sisi Allah, mencari kedudukan di sisi Allah, selagi kamu masih suka mencari kedudukan di sisi manusia, menduakan Allah. Padahal Allah itu pencemburu, pencemburu dalam arti positif. Allah cemburu kepada hamba-hambanya yang dia menciptakan, dia kasih fasilitas hidup, kemudian loyalitasnya diserahkan kepada selain Allah. Bukan untuk Allah, karena Allah itu bilang, Anda, kita semua itu mau menyembah Allah, mau jauh dari Allah, tidak berkurang kekuasaan Allah sedikit pun. Tapi Allah bilang seperti ini, itu untuk kepentingan kita semua, bukan untuk Allah. Ya, bukan untuk Allah. Supaya kita menjadi hamba Allah yang bahagia di dunia dan di akhirat. Yang ditakuti hanya Allah. Makanya ikhlaskan hati kita. Itu baru tiga berikutnya insya Allah saya jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Ada